Saat ini saya akan membahas teknik listrik tenaga air bab 2 ya, atau bagian 2. Ini isinya adalah tentang prinsip dasar listrik tenaga air, teori daya, teori energi, yang langsung kita akan membahasnya dalam contoh soal ya. Oke. Ini sebetulnya diberikan pada bagian 1 yang lalu, tapi ada baiknya juga karena yang lalu belum saya berikan, maka baru hari ini bahwa isi perkuliahan adalah seperti ini ya. Oke. Ada 1 sampai 8 yang bagian. Yang nomor 1 udah hari ini dasar tenaga listrik. Yang ketiga lokasi PLTA. Kemudian keempat aspek hidrolika, tinggi jatuh, dan sebagainya. Kemudian yang kelima kapasitas daya listrik. Keenam energi listrik. Ketujuh pengaturan waduk. Oke. Untuk detailnya nanti akan didapat pada bab-bab selanjutnya. Lanjut. Nah, sekarang mengenai teori daya dan energi, ini akan langsung saya terapkan di contoh kasus yang lalu sudah saya berikan pada bab 1, sudah ada contoh daerah portage ya, yang di situ punya waduk, punya sungai. Nah, di kota portage tersebut selama 1 tahun diperkirakan mempunyai pola beban yang sama. Dari portage tersebut tentukan sekarang total produksi energi mingguan bila PLTA berkapasitas 100 MW dan ditugaskan pada beban puncak. Kemudian yang B, total produksi energi mingguan bila 100 MW tersebut ditugaskan pada beban dasar. Yang C, bila 500 MW ditugaskan pada beban dasar. Kemudian dengan beban yang sama, 500 ditugaskan pada beban puncak. Sedangkan ada juga kalau 200 MW berapa? Bila dilakukan di puncak dan 200 MW. Jadi ada A, B, C, D, F, ada 6 variasi ya, 100, 500, 200. Sebetulnya kalau mau ya banyak sekali, bahkan bisa ribuan, misalnya 1, 2 gitu ya. Ini ada 3 contoh perletakannya, nanti gimana kita akan mengerjakannya. Ini tetap ada hubungannya dengan yang lalu, yang pada bagian 1 itu kan dijelaskan mengenai duration curve, dijelaskan mengenai peak percentage curve. Maka itulah yang akan dipakai di dalam menyelesaikan soal-soal ini. Oke, ini untuk mengingat kembali, untuk membuat kurva durasi di mana data yang 168 jam, yang lalu kan sudah di perkuliahan pertama, kemudian kita susun yang seperti ini sehingga jumlahnya adalah 57 kotak atau 570 MW. Kemudian dari kotak-kotak ini akan kita buat percentage curve ya. Ini untuk mengingat kembali karena nanti kita akan memakai duration curve yang menjadi ini untuk menyelesaikan soal-soal 6 soal yang tadi saya sebutkan yang mengenai beban dasar, beban puncak. Jadi ini adalah gambar peak percentage curve. Yang masih ingat kalau untuk mendapatkan 0,88 ini dari satu kotak yang kecil dibagi 57 kotak gitu ya. Itu terus sehingga akan menghasilkan gambar ini. Nah sekarang tadi soal nomor 1 tadi yang A, kalau saya punya 100 saya letakkan di dasar. Berapakah energi yang kita hasilkan? Dari gambar ini kita sudah tahu. Karena 100 ditaruh di dasar, maka dibalik ya. Kalau dasar itu tempatnya di atas karena peak percentage curve itu begitu. Jadi 100 itu diletakkan di sini. Ini antara 1000 dengan 900, 100. Berarti
tempatnya itu di sini. Nah, kalau kita melihat di sini persennya adalah 82,46%. Kalau gitu berapa yang dihasilkan energinya? Tinggal 82,46% ini dikaliin dengan total energi 1 tahun. Total energi 1 tahun kan sudah ketemu. Waktu kemarin itu sekitar 98 juta kalau nggak salah, yang berasal dari waktu dikalikan dengan jam dalam waktu 1 tahun, itu bila 1000 ya. Tapi kalau ini kan cuma 100 dari 1000 ke 900 itu 100 ditaruh di dasar, maka tempatnya itu di sini. Ya. Nah, kalau 100 ditaruh di puncak, dia tempatnya di 0 sampai 100 dibalik. Berarti berapa energi yang dihasilkan selama 1 minggu tersebut adalah 0,88 kali total energi 1 minggu. Kita lihat ya hasilnya. Yang di puncak tadi adalah 0,88% kali ini energi 1 minggu adalah 570 MW rata-rata kali daya, maksudnya ya, daya. Kalau di sini daya 577. Nah, waktunya baru di sini. Maka totalnya ini adalah energi, daya dikalikan waktu, ini adalah energi. Berapakah energi yang dihasilkan seminggu? Kalau 100 MW di puncak adalah 0,88% kali total energi 1 minggu. Besarannya adalah 843 MWh. Gampang ya? Kalau kita sudah punya gambar peak percentage curve, kita tinggal memasukkan aja. Nah, ini penting sekali karena kita akan tahu misalnya membangun PLTA. PLTA itu nanti dimasukkan di mana sih dari pembebanan? Di puncak atau di dasar? Karena itu akan mempengaruhi debit membangkit. Debit membangkit itu besaran debit yang akan direncanakan sebagai data turbin. Nah, jadi turbin itu biasanya debitnya berapa? Atau dikalikan dengan daya, ya. Dayanya sekian gitu. Jadi daya itu dipengaruhi oleh debit. Makanya debit membangkit itu sangat penting sekali untuk membangun sebuah PLTA. Oke. Kembali ke ini ya, 100 MW di dasar. 100 MW di dasar, tadi saya sudah menjelaskan di gambar bahwa di bagian bawah tempatnya. Nah, besarannya berapa? Bukan 82 itu, tapi 100 dikurangi 82,46% adalah ini, 95760 itu, ini ya, perkalian ini totalnya adalah 95.760. Jadi persen tersebut dikalikan sekian, besarannya berapa kalau 100 MW di dasar? Adalah 16.800. Makanya akan berbeda bila dia ditugasi di puncak, menghasilkan 843. Kalau di dasar sekian. Kenapa ya? Karena itu tadi, kalau di dasar kan kotak-kotaknya lebih banyak, persennya ini. Oke. Nah, sekarang 500 MW di dasar. Rumusnya sama, jadi 100 dikurangi 26,3. Kita kembali ke gambar ya, kita kalau melihat 500 itu tempatnya di mana? Di sini. Sekarang kalau di puncak kita langsung melihat persennya. Persennya adalah 26, tapi kalau di dasar itu dibaliknya ini. Jadi 100 dikurangi 26,362 dikalikan energi 1 minggu. Itu bila ditaruh di dasar. Ini ya. Jadi 100 dikurangi 26 sama dengan sekian ini. Nah, kalau di puncak langsung persen itu kita pakai yaitu 26,32 kali 95760 ya. Jadi kalau di dasar 100 dikurangi persen tersebut, kalau di puncak sekian. Tentunya kita akan bertanya-tanya, misalnya Anda tidak ingin pakai persen, pakai menghitung kotak-kotak juga boleh. Dengan menghitung luasan, karena ini persen ini asalnya dari luasan-luasan duration curve tadi ya. Oke, nah sekarang kalau 200 MW juga sama aja. Jadi
kita 200 megawatt di puncak, maka yang bagian bawah ini 200, persennya berapa? 4,39. Kalau gitu 4,39% kali total energi 1 minggu. 1 minggu yang ditanyakan ya. Gampang kalau taruh di puncak. Tetapi kalau di dasar 100 dikurangi 4,39 kali jumlah energi 1 minggu. Ini ya. Ini di puncak adalah 4,39% kali 95.760 ketemunya 4.204 megawatt jam, megawatt hour. Yang F karena di dasar maka 100 dikurangi 4,39 kali 95.760. Jadi bagian kedua ini kebetulan hanya sampai di sini, tinggal kita akan mempelajari lanjutnya yang sudah akan berbeda lagi soal-soal yang saya berikan. Kenapa di sini agak singkat ya, karena Anda harus mempelajari dari mana ini itu agak lama. Jadi kalau terlalu banyak bahan maka sulit untuk pengertiannya. Oke? Saya kira bahan yang bagian 2 ini cukup sampai sekian. Nanti yang bahan berikutnya akan lebih jelas lagi mengenai teori beban, teori energi, teori daya, dan perletakan-perletakannya. Oke. Terima kasih. Bahan kedua atau bab 2 ini saya akhiri.